Saudara, jejak dua kampung yang tenggelam karena proyek pembangunan bendungan muncul kembali setelah kemarau melanda wilayah Banten. Sejumlah warga kembali ke lokasi kampung tersebut untuk sekedar bernostalgia. Seperti inilah penampakan bekas permukiman di Kampung Somang, Desa Sukarame, Lebak, Banten. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan kampung, hingga hamparan sawah dan ladang yang dahulu menjadi sumber penghidupan warga, kini muncul kembali ke permukaan setelah bertahun-tahun tertutup genangan air. Kampung ini dapat terlihat karena musim kemarau menyusutkan air yang sebelumnya menenggelamkan kampung ini. Desa Sukarame dan Desa Sukaraja adalah dua desa yang sebagian wilayahnya ditenggelamkan untuk proyek pembangunan bendungan Kairan pada tahun 2015 hingga 2019. Saat proyek pembangunan bendungan, warga meninggalkan rumah mereka masih dalam keadaan utuh dan hanya mengangkut barang-barangnya. Itulah yang membuat tembok-tembok rumah masih utuh berdiri. Bagi masyarakat yang pernah tinggal di kawasan tersebut, pemandangan ini bukan sekedar fenomena musim kemarau, lanskap yang kembali terlihat membangkitkan kenangan tentang kampung halaman yang harus mereka tinggalkan demi pembangunan bendungan Kairan. Ada banyak yang datang gitu. Dulunya warga yang di sini pernah datang lagi ke sini juga ya? Ada banyak. Banyak yang pada kesini pada main ngeliat-liat kampung gitu ya. Pada bilang sedih gitu kan. Itu kalau bahasa kampungnya nelangsa gitu kan. Dampak musim kemarau, kawanan kera ekor panjang keluar dari habitatnya dan memasuki permukiman di Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mengeringnya sumber air di kawasan Suaka Marga Satwa BKSDA Palian memicu kawanan kera berpindah ke permukiman. Kawanan primata ini bergelantungan di pohon, memanjat atap rumah, hingga masuk ke pekarangan dan tanaman warga untuk mencari makanan dan sumber air. Kera masuk kebun saya, naik dari pohon itu bambu, terus turun ke rumah, kebun. Cari air. Saudara, kemarau melanda. Sebagian warga di sejumlah wilayah sudah mulai mengeluhkan kekurangan air bersih yang mengganggu aktivitas mereka. Sampai kapan akan berlangsung dan bagaimana cara menghadapinya? Kita akan berbincang dengan Sekretaris Utama yang juga PLT Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Bung Radi. Baik. Pak Gus, bagaimana fenomena Super El Nino katanya ini ya, Super El Nino dikatakan. Ini apakah akan memuat beberapa bulan ke depan yang akan memengaruhi kekeringan atau bagaimana, Pak? Jadi untuk perkembangan saat ini, El Nino itu berada pada kategori kuat dan berpotensi mencapai sangat kuat ya. Dan ini berdasarkan analisis yang kita lakukan di BMKG, kawan-kawan klimatologi, fenomena ini akan diperkirakan nantinya itu bertahan hingga Oktober bahkan berlanjut ke awal 2027. Kita perlu bedakan El Nino dengan kemarau ya. Kalau El Nino itu sendiri kan sebenarnya adalah fenomena iklim global ya, yang terjadi secara periodik akibat pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik, khususnya Samudra Pasifik bagian tengah, yang nantinya kita sebut Nino 34. Sedangkan kalau musim kemarau itu sendiri kan adalah siklus tahunan normal ya, di Indonesia yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Jadi kalau saat ini untuk kemarau itu adalah muson timur dari Australia. Nah, keduanya ini kalau berimplikasi atau bersamaan, ini akan membuat implikasi sehingga memperparah ataupun musim kemarau sehingga lebih panjang, kering, bahkan bisa ekstrim. Demikian, Bung Radi. Itu penjelasan yang mengapa ini bisa memperparah musim kemarau yang juga disertai ada fenomena El Nino itu ya, Pak Guswanto ya? Betul, betul sekali, Bung Radi. Ini jadi wilayah mana saja di Indonesia, Pak, yang paling terdampak El Nino dan musim kemarau ini? Baik. BMKG melakukan analisis dan melakukan perakiraan dampak paling signifikan itu akan dirasakan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
ini kita prediksi puncaknya kemarau ini diperkirakan terjadi bulan Agustus atau September 2026 ini. Ya, kalau kita lihat juga Bung Radi bahwa sebenarnya kan dampak utama itu tadi saya sampaikan, musim keringannya itu akan meningkat ya. Nah, Sumatera dan Kalimantan ini yang akan memberikan dampak apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan mereka di wilayah tanah gambut. Ini perlu diwaspadai. Dan kalau di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu adalah padang rumput ilalangnya. Ini yang perlu kita waspadai. Ini akan berdampak. Kira-kira demikian. Ya, nah ini yang juga memperparah kemarau El Nino ini berdampak pada sektor pertanian, Pak Gus. Bahwa sudah ada keluhan dari para petani yang menjadi daerah-daerah lumbung padi seperti di Pulau Jawa, di Bali juga, di Nusa Tenggara, di sebagian Sumatera, lalu di Kalimantan dan Sulawesi. Ini bagaimana sebenarnya sektor pertanian terdampak, terutama untuk ketersediaan air di sawah-sawah dari irigasi, Pak Gus? Betul sekali Bung Radi bahwa saat ini ketersediaan air irigasi akan menurun. Karena itu kami ya dari BMKG menyarankan menyesuaikan jadwal tanam dan penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Nah, perlu diketahui di dalam beberapa pembahasan itu kan kemarau itu memiliki kekeringan ya maaf, itu memiliki beberapa tingkatan mulai dari kekeringan meteorologis, kekeringan pertanian, nanti akan berlanjut kekeringan hidrologis hingga nanti terakhir adalah kekeringan sosioekonomis. Nah, kalau pada saat kita berbicara di awal-awal April kemarin ya, April, Mei, Juni ya itu masih kita sampaikan kekeringan meteorologis di mana tingkat curah hujannya di bawah normal dalam satu periode musimnya. Nah, sedangkan kekeringan pertanian itu terjadi kandungan air yang mana di dalam tanah atau lengas tanah itu sudah tidak cukup lagi mendukung pertumbuhan tanaman. Misalnya tanaman akan layu atau stres air hingga mengalami nantinya gagal panen ya. Nah, yang lebih penting lagi ini kan kita kalau kita lihat saat ini itu bergerak dari kekeringan pertanian menuju kekeringan hidro, di mana ini berkaitan dengan pasokan air pada sumber-sumber air permukaan, misalkan berkurang, tinggi muka airnya mulai turun. Nah, ini yang perlu kita antisipasi ya, Bung Rani. Jadi kekeringan itu ada 4 tingkatan tadi. Nah, selain ada mengakali begitu ya, bagaimana mengganti lahan-lahan ini menjadi lahan produktif jika kekeringan melanda, ada modifikasi cuaca nggak kira-kira yang bisa dilakukan BMKG untuk misalnya menambah debit air di beberapa daerah irigasi sawah, Pak Guswanto? Ya, baik. Untuk modifikasi cuaca itu kan adalah sebenarnya suatu metode dalam rangka memberikan inti kondensasi pada awan-awan hujan. Ya. Saat ini awan-awan hujan untuk wilayah selatan ekuator itu sudah cukup jarang. Di Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini sudah cukup jarang. Namun di wilayah-wilayah dengan curah hujan tipe ekuatorial, misalkan kita lihat di wilayah utara Indonesia, kemudian ada di Kalimantan Barat, ada di Sumatera Barat, itu masih bisa dilakukan. Ya, misalkan juga di Aceh ini masih bisa dilakukan. Karena di sana pertumbuhan awan hujan itu masih bisa terjadi, Bung Radi. Dan modifikasi cuaca ini penting untuk dilakukan dalam rangka untuk betul sekali tadi mengisi waduk untuk meninggikan tinggi muka air. Sehingga bisa tetap berputar untuk turbinnya itu. PLTA-nya bisa terjaga dan lain sebagainya. Seperti itu, Bung Ran. Baik. Dan selain irigasi yang saat ini juga cukup kering gitu ya, tidak ada air, ini juga akan rawan kebakaran hutan dan lahan. Dan moga-moga ada solusi juga ya dari BMKG ini untuk kebakaran lahan di beberapa daerah di Sumatera sepertinya masih ada titik hotspot yang bisa diakali oleh modifikasi cuaca ya. Apakah demikian atau ada mekanisme lain, Pak Guswanto? Terakhir.
wilayah-wilayah yang tadi saya sampaikan, Sumatera, Kalimantan, atau Ekuator, dan wilayah utara Indonesia, itu masih bisa dilakukan Oke. modifikasi cuaca. Ini sangat betul sekali. Ini adalah strategi bagaimana untuk menambah tinggi muka air ya, sehingga apabila Oke. terjadi kebakaran di lahan gambut, ini bisa kita antisipasi dan bisa kita batasi, Baik. sehingga tidak menjadi meluas ya, gitu. Baik. Dan ini kita lihat memang risiko kebakaran hutan meningkat sejak Juli dan puncaknya kita masih harus berjuang nih di bulan Agustus September. Baik. Nanti kan November itu sudah akan masuk ke dalam musim hujan. Ya. Oke. Baik, semoga bermanfaat informasi yang Anda berikan dan bisa diantisipasi oleh masyarakat juga ya fenomena El Nino dan kemarau ini. Terima kasih Sekretaris Utama yang juga PLT Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto, telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam Pak Guswanto. Yes, terima kasih Bung Radi, salam sehat selalu. Salam sehat. Saudara, serangan udara militer Israel menghancurkan masjid dari Al-Mutakin di kawasan Yarmouk, pusat kota Gaza pada hari Selasa waktu setempat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.